Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku yang hebat, semoga tetap sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan kekongruenan dan kesebangunan. Kali ini saya akan menyampaikan materi segitiga yang sebangun. Dua segitiga dikatakan sebangun jika dan hanya jika memenuhi syarat berikut ini. 1. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. 2. Besar sudut-sudut yang bersesuaian sama. Ini sama dengan kemarin syaratnya, yaitu ada dua ini, cuman khusus untuk segitiga ini ada tambahan kalimat jika dan hanya jika. Ini artinya jika yang nomor 1 sudah terpenuhi, maka otomatis nomor 2 juga ikut terpenuhi. Jika 1 maka 2. Begitu juga sebaliknya. Jika nomor 2 ini terpenuhi, maka nomor 1 juga ikut terpenuhi. Ini artinya untuk membuktikan segitiga yang sebangun cukup dibuktikan salah satu dari dua poin ini. Selanjutnya coba saya kasih contoh untuk membuktikan segitiga yang sebangun. Misalkan saya punya segitiga ABC yang panjangnya 6, 4, 5 cm. Kemudian segitiga ini saya perbesar A kali sehingga menjadi panjangnya ukuran sisinya adalah 6A, 4A, dan 5A. Untuk membuktikan dua segitiga ini cukup kita buktikan salah satu ini, sisinya atau sudutnya, ya, sisinya atau sudutnya. Saya kasih contoh. Misalkan saya mau membuktikan lewat sisinya, maka kita coba perhatikan sisi A aksen B aksen ini bersesuaian dengan AB. Saya bandingkan, berarti 6A dibanding 6 itu sama dengan A. Yang kedua, B aksen C aksen itu bersesuaian dengan BC, maka perbandingannya adalah 4A per 4 sama dengan A. A aksen C aksen itu bersesuaian dengan AC dan perbandingannya adalah 5A per 5 sama dengan A. Dengan demikian kita lihat bahwa perbandingannya sama semua, yaitu A, ya. Sehingga perbandingan dari ketiga sisinya ini sama, yaitu A. Maka bisa dikatakan bahwa segitiga ini adalah sebangun, ya, sebangun. Ini sudah cukup membuktikan bahwa segitiga ini sebangun. Nah, bagaimana kalau kita buktikan lewat sudut-sudutnya? Coba perhatikan, sudutnya ini sudah masing-masing sudut dari segitiga ABC maupun segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Itu sudah saya kasih tanda sama. Ini sudut A, ya. Sudut A itu sama dengan ukuran sudut A sama dengan ukuran sudut A aksen. Kemudian ini sudut B sama dengan ukuran sudut B aksen. Sudut C sama dengan ukuran sudut C aksen. Sehingga segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Sekali lagi saya ulangi bahwa untuk membuktikan segitiga ini sebangun cukup salah satu ini. Secara khusus, dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. 1. Perbandingan ketiga pasangan sisi yang bersesuaian itu sama. Yang kedua, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi misalkan ini segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Ini sudut A sama dengan sudut A aksen,
sudut B sama dengan sudut B aksen. Kenapa kok tidak ketiga sudutnya bersesuaian sama besar? Ini karena 2 saja sudah cukup, karena kalau 2 pasang sudut yang bersesuaian sama besar, pasti sudut yang ketiga itu juga sama. Mengapa demikian? Karena jumlah sudut dalam segitiga itu sama dengan 180 derajat. Jadi 2 pasang sudut yang bersesuaian sama besar saja sudah cukup. Yang ketiga, jika perbandingan 2 pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya sama besar. Nah, contohnya seperti ini. Sisi AB bersesuaian dengan AB aksen, saya bandingkan. Itu sama dengan sisi aksen C aksen dibanding dengan sisi AC. Kemudian sudut yang diapit oleh kedua sisi itu sama, maka ini juga bisa membuktikan bahwa 2 segitiga itu sebangun. Ini khusus untuk segitiga. Materi selanjutnya adalah kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Pada materi ini kita akan coba untuk belajar menemukan rumus untuk kesebangunan dalam segitiga siku-siku. Perhatikan, ini ada segitiga siku-siku ABC yang siku-siku DA, kemudian dari titik A ditarik sebuah garis tegak lurus BC, misalkan di titik D, sehingga gambar ini ada berapa segitiga kira-kira? Ya, ada 3 segitiga siku-siku, yaitu segitiga ABC yang siku-siku DA, kemudian segitiga siku-siku ADB yang siku-siku DD, dan ADC yang siku-siku di D juga. Nah, ada 3 segitiga siku-siku. Kita akan membuktikan bahwa sepasang dari segitiga siku-siku itu adalah sebangun. Yaitu ini ya, yaitu akan kita buktikan bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga ABD. Kemudian segitiga ABC juga sebangun dengan segitiga ADC. Dan segitiga ADC itu sebangun dengan segitiga ADB. Kita buktikan salah satu saja. Coba perhatikan, kita fokus pada segitiga ABC, segitiga yang paling besar, dengan segitiga ABD-nya. Coba saya gambarnya, saya gambar segitiga ABC ini ya, ABC yang paling besar, ini A, ini B, ini C. Kemudian yang satu adalah segitiga ADB yang ini apa? Ini A, ini D, ini B. Ini siku-siku di sini ya, siku-siku, ini siku-siku di sini. Sekarang perhatikan bahwa sudut B ya, sudut B pada segitiga ABC, sudut B ya, sudut B pada segitiga ABC ini sama dengan sudut B pada segitiga ABD, sama ini ya, karena berhimpit jelas. Kemudian yang kedua, sudut A ini siku-siku, berarti 90 derajat. Sudut A sama dengan sudut D ya, sudut D. Siku-siku 90 derajat. Tadi kalau ada 2 pasang sudut itu sama besar, yang bersesuaian itu sama besar, maka cukup membuktikan bahwa 2 segitiga itu sebangun. Nah, karena sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian itu sama besar ya. Sama besar. Perbandingannya sama besar. Sekarang kita bandingkan sisi-sisinya ya. Kita bandingkan sisi-sisinya. Pak ini AB ya, AB itu bersesuaian dengan BD. Kemudian AC itu bersesuaian dengan AD, dan BC berarti ini sisi miring,
ini juga sisi miring itu bersesuaian dengan AB. Kemudian dari 3 pasang sisi yang bersesuaian ini kita cukup ambil 2 ya, cukup ambil 2 yang ada unsur yang sama. Kita ambil ini AB dibanding BD dan BC dibanding AB. Nah, jadi perbandingannya seperti ini. AB banding BD sama dengan BC dibanding AB. Kemudian kita kalikan silang AB kali AB sama dengan BD kali BC. AB kali AB sama dengan AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama bahwa segitiga ABC dan segitiga ADC itu adalah sebangun. Karena sebangun maka sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. Nah, sekarang kita coba untuk menulis perbandingan dari sisi-sisinya. Untuk memudahkan, coba saya tulis lagi, saya gambar lagi segitiga ABC ya. Ini segitiga ABC. Ini C ya, ini B, ini A, siku-siku di A, terus ini B. Kemudian yang satunya segitiga ADC ya, segitiga ADC. Segitiga ADC ini A, ini D, ini C, siku-siku di D. Sekarang sisi-sisi yang bersesuaian AB bersesuaian dengan AD ya, AD sama dengan AC bersesuaian dengan CD. Kemudian CB atau BC ini sisi miring, ini juga sisi miring bersesuaian dengan AC. Selanjutnya kita lihat unsur yang sama ya, dari perbandingan ini ada yang sama, yaitu ini A ya, AC banding CD dengan CB banding AC ya. Jadi kita ambil ini saja, AC banding CD sama dengan CB banding AC. Kemudian kalikan silang AC kali AC dan CD kali CB, maka sama dengan AC kuadrat sama dengan CD kali CB. Selanjutnya dengan cara yang sama juga kita bisa membuktikan bahwa segitiga ADC itu sebangun dengan segitiga ADB. ADC sebangun dengan ADC. Coba saya gambar lagi segitiga ADC ya, ADC ini. ADC siku-siku di D ya. Siku-siku di D ini A, ini C. Kemudian ADB ya, ADB ini. Kita gambar lagi. Ini A, ini D, ini B. Nah, perbandingan sisi-sisinya adalah sebagai berikut. AD dibanding DB, AD dibanding DB, ya. AD dibanding DB sama dengan DC dibanding AD, DC dibanding AD, dan AC dibanding AB. AC sisi miring, AB juga sisi miring. Kita ambil unsur yang sama, yang ini ya, AD banding DB dengan DC dibanding ED, ya. Banding ED. Jadi AD per DB sama dengan DC per AD. Kita ambil ini ya. Kalikan silang AD kali AD sama dengan DB kali DC, maka sama dengan AD kali AD sama dengan AD kuadrat, AD kuadrat sama dengan DB kali DC. Dengan demikian, dari kesebangunan khusus dalam segitiga ini, dalam segitiga siku-siku ini, kita memperoleh 3 rumus. Jadi kalau dalam segitiga ini, dalam segitiga seperti ini ya, maka kita memperoleh rumus AB kuadrat sama dengan BD kali BC, AC kuadrat sama dengan CD kali CB, dan AD kuadrat sama dengan DB kali DC. Perlu diingat, rumus ini tidak perlu dihafalkan ya. Sekali lagi, tidak perlu dihafalkan. Karena menyesuaikan nanti ya, karena akan menyesuaikan. Selanjutnya sekali lagi
rumus seperti ini tidak perlu dihafalkan. Yang jadi patokan di dalam mengingat adalah kalau ada segitiga siku-siku, kemudian dari sudut siku-siku ditarik garis lurus sehingga tegak lurus dengan sisi di depannya, maka yang pertama kali kita lihat untuk mengingat rumus adalah dalam sudut siku-siku dari segitiga yang besar, yaitu A ini ya. Jadi ini akan kita peroleh rumus bahwa AB kuadrat itu ya, AB kuadrat itu sama dengan BD kali BC ya, BD kali BC. Yang kedua AC ya, AC kuadrat. Nah, AC kuadrat itu sama dengan CD kali CB ini ya. Kemudian yang terakhir AD, AD kuadrat itu sama dengan DB kali DC. Nah, itu yang kita jadikan patokan dalam mengingat rumus seperti ini, karena nanti hurufnya bisa berubah, posisi segitiga siku-sikunya pun bisa berubah. Selanjutnya, untuk memantapkan materi yang sudah saya sampaikan, sekarang mari kita coba untuk berlatih untuk mengerjakan beberapa contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, pada gambar di samping QR itu sejajar ST ya. QR sejajar ST, sejajar. Yang pertama, buktikan bahwa segitiga QRP dan segitiga TSP itu adalah sebangun ya. Mari kita coba membuktikan dengan patokan syarat-syarat segitiga yang sebangun. Coba ini untuk segitiga QRP, fokus segitiga QRP, kemudian segitiga TSP. Sekarang pada segitiga QRP perhatikan sudut T ya. Sudut T ini dengan sudut Q itu adalah sudut yang saling sudut dalam berseberangan ya. Nah, sudut T, sudut Q ya, sudut T itu sama dengan sudut T. Kenapa? Karena ini dua sudut dalam berseberangan ya, dalam berseberangan. Materi kelas 7, dua sudut dalam berseberangan itu besarnya sama. Yang kedua, sudut R ya, pada segitiga QRP, sudut R ya, sudut R itu sama dengan sudut S. Sudut S. Jadi itu sama dengan ini. Kenapa? Alasannya sama. Karena QR dan ST itu sejajar, kemudian ada sebuah garis QT yang memotong, maka sudut R itu sama dengan sudut S. Alasannya sama, yaitu dalam berseberangannya, dalam berseberangan, dua sudut dalam berseberangan besarnya sama. Yang terakhir sudut QPR itu sama dengan sudut SPT. Ini sama. Kenapa alasannya? Karena dua sudut ini adalah sudut yang saling bertolak belakang. Ini bertolak belakangnya, bertolak belakang. Dua sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Karena ketiga sudut yang bersesuaian besarnya sama, maka segitiga QPR sama segitiga SPT itu adalah dua segitiga yang sebangun. Ini jawaban A ya, ini untuk yang nomor A. Kita lanjut untuk yang nomor B ya. Nomor B, tuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Kita tuliskan bahwa QP ya, QP itu sebanding dengan PT ya.
PT sama dengan RP itu sebanding dengan PS dan VR sebanding dengan ST. Dengan demikian soal A dan B sudah terjawab. Kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Buktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Jadi ini ada segitiga ADE, kemudian dibuat garis BC sehingga BC itu sejajar dengan DE. Selanjutnya disuruh membuktikan bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga ADE. Perhatikan segitiga ABC ya, segitiga ABC, fokus pada segitiga ABC. Kemudian yang satunya segitiga ADE ya, segitiga ADE. Segitiga ABC. Perhatikan sudut B ini ya, sudut B. Sudut B, sudut apa itu? ABC, sudut ABC. Ini kita bandingkan dengan sudut D ya, sudut D. Sudut ADE. Nah, sudut apa ini namanya? Karena BC dengan D ini sejajar, maka sudut ABC itu sama dengan sudut ADE. Kenapa ini? Karena dua sudut ini adalah dua sudut yang saling sehadap. Nah, sehadap ini. Dua sudut yang saling sehadap itu besarnya sama. Demikian juga dengan sudut ini ya, sudut C ya. Sudut ACB ya. Itu dengan sudut apa ini? AED ya, AED. Ini juga sama. Alasannya apa? Karena dua sudut ini adalah sudut yang sehadap. Dan yang terakhir sudut ini ya. Nah, sudut apa ini? Sudut BAC ya. Sudut BAC itu juga sama dengan sudut DAE. Nah, dua sudut ini adalah sudut yang berhimpit ya. Jadi sudut A ini miliknya ABC, juga miliknya segitiga ADE. Karena sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama, maka terbukti bahwa segitiga ABC ini sebangun dengan segitiga ADE. Kesimpulannya, kalau nanti ada segitiga, kemudian dalam segitiga itu dibuat sebuah garis yang lurus, yang sejajar dengan salah satu sisinya, maka berlaku rumus, maka kedua segitiga itu adalah sebangun. Nah, kedua segitiga itu sebangun. Karena sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. Kita lanjut untuk contoh soal yang ketiga. Diketahui segitiga IPS, kemudian ada garis ST yang sejajar dengan PR. Pertanyaannya adalah tentukan panjang ST. Dari contoh soal yang nomor 2 tadi, kita sudah membuktikan bahwa segitiga IST itu sebangun dengan segitiga IPR ya. IST sebangun dengan segitiga IPR. Nah, tadi sudah kita buktikan bahwa segitiga IST itu sebangun dengan segitiga PR. Nah, karena sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. Seperti ini sisi VS ya. VS itu sebanding dengan ini ya, VP ya, VP atau PG ya. Itu sama dengan ST ya. ST itu sama dibanding PR ya, PR. Nah, ini ya. Sekarang kita masukkan yang diketahui. Panjang GS itu 6, panjang PG itu berarti 6 tambah 4 sama dengan ST yang ditanyakan per PR itu 12. 6 per 10
sama dengan ST per 12. Kita kalikan silang. Sebelum kita kalikan silang, kita sederhanakan ya. Coba ini bagi 2 itu 3, ini bagi 2 itu berapa? 5. Kalikan silang, 5 kali ST itu sama dengan 3 kali 12. Maka ST sama dengan 36 dibagi 5. Nah, inilah panjang apa? Panjang ST. Nah, kita lanjut soal yang B. Jika QR 15, ini 15 ya. 15, tentukan panjang VT. Kalau kita buat perbandingan VS seperti tadi, VS dibanding VP itu sama dengan VT dibanding VR ya. VS nya 6, VP nya berapa? 10, 6 tambah 4 sama dengan VT yang ditanyakan, VR adalah 15. Kita sederhanakan dulu, coba ini yang ini 6 bagi 2, 3 bagi 2, 5. Ini juga bisa 5 dengan 15. Bagi 5 itu 1, bagi 5 itu 3. Sekarang tinggal VT kali 1 ya. VT kali 1 sama dengan 3 kali 3, berarti VT kali 1 VT 3 kali 3 9. Jadi panjang VT itu adalah 9. Kita lanjut untuk contoh soal yang keempat. Perhatikan gambar di samping. Panjang KN 15, NL 10. Tentukan panjang MK, MN, MK, MN, dan ML ya. Kita pakai patokan yang sudah saya sampaikan di depan, pakai ini ya. Pakai ini kita kerjakan yang A. Panjang MK itu berapa? Kita patokan di sini ya. Sudut dari segitiga yang paling besar. Yang ditanyakan adalah MK. MK ya, berarti MK kuadrat itu sama dengan KN ya. KN dikali KL ya, kali KL. KN itu 15, kemudian KL itu 15 tambah 10, yaitu 25. Maka 15 kali 25 ya. 15 kali 25, coba berapa ini? Langsung aja ya, tidak usah dihitung. MK berarti akar 15 kali 25. 25 bisa keluar, berarti berapa? 5 akar 15 ya. Jadi panjang MK itu adalah 5 akar 15. Selanjutnya kita bahas soal yang B. Panjang MN, tetap patokannya ini ya, MN ya, berarti MN kuadrat itu sama dengan NK ya, NK dikali NL ya. NK itu 15, kemudian NL itu 10. 15 kali 10 itu 150. Berarti MN sama dengan akar 150. Akar 150 itu bisa ditulis 25 kali 6. 25 bisa keluar dari akar, berarti 5 akar 6. Jadi panjang MN itu adalah 5 akar 6. Kita lanjut untuk soal yang nomor C, panjang ML ya. Kita berangkat dari sini tetap ya. ML kuadrat, terus ini ML kuadrat itu sama dengan LN ya. LN dikali LK. LN itu 10, LK itu 10 tambah 25, 10 tambah 15 yaitu 25. Kita buat seperti ini aja ya. 25 kali 10 ya. 25 bisa keluar dari akar, yaitu 5 akar 10. Jadi ini ML ya.
maka panjang ML adalah 5 × 10. Demikian beberapa materi yang sudah saya sampaikan sekaligus contoh soalnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.